Sudah siap teman-teman semua? Ya. Halo teman-teman guru, sudah siap? Oke, siap ya. Ya, halo selamat siang teman-teman semua. Ya, siang hari ini teman-teman kita akan mengikuti pelatihan mengenai asesmen diagnostik. Ya, tapi sebelumnya kita akan diawali dengan berdoa. Mungkin ada dari teman guru, siapa yang boleh pimpin dalam doa? Purita aja. Ya, semangat teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, siang hari ini saya akan mencoba mempresentasikan ya mengenai apa itu asesmen diagnostik ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa tahu itu asesmen diagnostik itu seperti apa gitu ya, supaya nanti dalam prakteknya yang selama ini mungkin teman-teman sudah bisa praktek kan, tetapi belum tahu gitu ya asesmen diagnostik itu seperti apa ya. Teman-teman, ini saya share itu di slide. Asesmen diagnostik ya. Sebelum saya masuk mengenai pembelajaran asesmen diagnostik, mungkin ada teman-teman ada pendapat mungkin apa sih sebetulnya itu asesmen diagnostik? Ya, Mem Ita. Oke, terima kasih Mem Ita. Ya benar ya teman-teman bahwa asesmen diagnostik itu pada pendidikan khusus atau pada sekolah yang berkebutuhan khusus untuk mengetahui gitu ya potensi, kelemahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan sebelum pembelajaran atau sering disebut dengan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya atau selama ini kan kita sudah lakukan gitu. Sebelum anak masuk dalam kelas atau masuk dalam pembelajaran, kita sudah harus lebih dulu asesmennya ya. Nah, teman-teman, ini apa sebetulnya atau jenis asesmen diagnostik untuk pendidikan khusus gitu ya. Jadi itu ada asesmen akademik, ada asesmen perkembangan dan asesmen non akademik. Nah, mengenai asesmen diagnostik ya, saya memberikan gambaran saja begini teman-teman. Kalau dalam dunia kedokteran gitu ya, dalam dunia kedokteran biasanya sebelum pasien yang akan diperiksa oleh dokter, dia harus diagnosa lebih dulu gitu ya, pasien tersebut apa yang menjadi permasalahan daripada pasien tersebut, atau ada penyakit-penyakit bawaan atau apa yang menjadi latar belakang sehingga pasien tersebut mengalami suatu penyakit ya, seperti itu ya. Jadi itu kasarnya seperti demikian. Nah, di sekolah kita kan kita sudah praktekkan gitu ya mengenai asesmen diagnostik. Jadi teman-teman saya pikir tidak terlalu banyak masalah juga gitu mengenai asesmen diagnostik. Oke? Itu mengenai asesmen diagnostik. Nah, tadi sudah dijabarkan asesmen diagnostik itu ada beberapa poin gitu yang di dalamnya itu. Yang pertama itu asesmen akademik. Nah di slide ini saya sudah tampilkan itu asesmen dia akademik itu seperti apa. Itu kemampuan, yang pertama itu kemampuan anak di atas rata-rata atau di atas fasenya. Kemudian ada kemampuan siswa itu yang akan
mengikuti pelajaran sesuai dengan fasenya, kemampuan daripada siswa itu dibawa sesuai dengan fasenya untuk mendapatkan layanan gitu ya. Ya dalam arti layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya gitu ya. Nah, itu contohnya seperti kemampuan di atas fasenya itu mendapat program pengayaan itu seperti peserta didik dapat mengurutkan bilangan asli sampai dengan 50 gitu ya dengan menggunakan benda konkret. Nah, itu yang sudah saya tampilkan, coba teman-teman lihat di slide. Kemudian itu yang berikutnya kemampuan pada fase yang akan mengikuti pelajaran sesuai dengan fase kelasnya gitu ya. Nah, ini biasanya contohnya itu hambatan di dalam intelektual ya, kemampuan yaitu kalau kemampuan dalam mengurutkan gitu ya, mengurutkan bilangan hanya sampai pada 5 ya dengan benda konkret ya, berarti dia mengalami hambatan dalam intelektual ya. Kemudian kemampuan di bawah fasenya yang mendapatkan layanan. Nah ini contohnya ketika dia mengurutkan bilangan ya sampai saya mengurutkan bilangan, materi mengurutkan bilangan sampai 10 dengan menggunakan benda konkret gitu ya. Jadi kemampuan di bawah ya, kemampuan di bawah fasenya. Nah, ini akan senantiasa mendapatkan layanan. Selanjutnya, nah ini asesmen akademik untuk program kekhususan kita ya. Yang kita tahu bahwa jenis kekhususan atau jenis ketunaan itu mulai dari hambatan itu dalam penglihatan ya, apa-apa di situ ya, hambatan dari orientasi mobilitasnya, sosial komunikasi, kemudian itu hambatan itu di dalam pendengaran ya, persepsi bunyi, komunikasi, irama gitu ya, daripada peserta didik itu mengalami hambatan gitu yang disebut dengan hambatan pendengaran. Kemudian itu hambatan intelektual ya, dari pengembangan diri untuk peserta didik tersebut. Jadi anak itu susah gitu ya, mengalami kesulitan di dalam intelektualnya. Itu biasanya yang kita dapati itu kan Down syndrome ya, anak berkebutuhan khusus yang disebut dengan anak Down syndrome. Kemudian ini pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri dan gerak. Nah, ini hambatan fisik dan motorik atau disebut dengan tunadaksa. Kemudian selanjutnya, sebentar. Tunggu, tadi ada terlewatkan. Ini ya. Ya. Tak itu Ki, ya sudah kita apa? Tunggu sebentar ya. Jadi itu hambatan itu untuk dalam komunikasi. Nah, hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial dan bentar ya. Ya. Hari ini seperti ada kendala ini. Ya, jadi hambatan itu di dalam komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Nah, ini yang disebut dengan hambatan anak yang berkebutuhan khusus autis. Nah, ini yang ada di sekolah kita, yang rata-rata di sekolah kita kan ada sekitar 85%, 90% itu anak-anak autis ya. Jadi teman-teman semua itu sudah tahu gitu juga. Ya, kemudian selanjutnya itu mengenai asesmen perkembangan. Nah, ini asesmen perkembangannya ini berarti mengacu kepada keterkaitan ya, kemampuan dari intelektual, fisik, motorik, emosi, perilaku, komunikasi, dan kondisi lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan asesmen perkembangan. Selanjutnya, nah bermanfaat untuk mempertimbangkan. Nah, ini asesmen
bermanfaatnya untuk mempertimbangkan ya penggunaan di dalam nanti strategi-strategi atau metode atau alat bantu yang tepat ya di dalam nanti penyusunan daripada modul ajar tersebut. Selanjutnya nah, ini langkah-langkah untuk dalam penyusunan asesmen ya. Jadi teman-teman sudah melihat di slide itu langkah-langkah dalam penyusunan menyusun instrumen asesmen, pelaksanaannya kapan, penafsirannya hasil daripada asesmen itu ya. Nah, dalam penyusunannya itu kita harus tetapkan itu tujuan daripada asesmen itu. Kemudian bagaimana untuk mengembangkan gitu alat dalam asesmen tersebut. Kemudian pelaksanaan seperti apa? Apakah itu lewat wawancara, interview, pengamatan, observasi, atau ada pelaksanaan lewat tes gitu ya, yang biasanya itu sering berhubungan dengan psikolog gitu ya. Kemudian penafsiran itu hasil daripada asesmen itu berdasarkan penafsiran inilah program, maka berdasarkan dari hasil asesmennya itu maka kita dapat menafsirkan ya program pembelajaran atau program kekhususannya yang akan direkomendasikan dan dikembangkan untuk mencapai satu tujuan ya, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya nah, ini teman-teman ya tujuan dan fungsi daripada asesmen diagnostik ya, berarti kita sudah memperoleh informasi ya. Jadi tentang kondisi anak ya. Jadi secara keseluruhan baik dari kemampuan akademik, non akademik ya. Jadi secara lengkap dan akurat. Kemudian sasarannya ini sudah pasti itu adalah peserta didik. Nah, bagaimana ke depan kita mempersiapkan strateginya? Nah, ini kita harus menetapkan jenis asesmen yang akan kita lakukan. Kita memilih instrumen itu seperti apa gitu ya. Kemudian melakukan asesmen itu dengan ada panduan-panduannya, kemudian itu ada klasifikasinya, baru dari hasil asesmennya tersebut, nah baru setelah itu baru kita mendokumentasikan semua hasilnya, sehingga nanti ke depan kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa gitu ya, siswa kekhususan ini kepada anak-anak autis itu tidak asal istilahnya asal tabrak gitu ya. Jadi kita sudah tahu step by stepnya gitu apa yang lebih terdahulu yang kita lakukan ya kepada siswa tersebut dalam untuk pembelajarannya. Apakah anak ini ditetapkan untuk pembelajaran secara individual sudah masuk atau sudah bisa untuk kelas klasikal, berarti itu dari hasil daripada asesmen tersebut ya. Selanjutnya nah ibu-ibu teman-teman semua bahwa dari hasil yang kita sudah belajar tadi mari kita merefleksi gitu ya. Jadi apa yang kita sudah pelajari ya selama ini mengenai dengan asesmen ya, jadi Bapak Ibu nanti kita buatkan kelompok, buat kelompok menjadi 2 saja gitu ya. Kemudian nanti dibahas gitu ya, didiskusikan apa yang dipelajari dari hasil pengalaman yang membuat asesmen ini, kemudian apa tantangan yang dirasakan di dalam nanti membuat asesmen diagnostik ini, kemudian hal-hal apa yang menurut teman-teman ya dalam melaksanakan asesmen diagnostik itu. Ya sekian dulu ya teman-teman semua, dan mungkin kalau ada pertanyaan disilakan gitu ya kepada teman-teman. Ada pertanyaan Bu dari pengajar tadi. Bagaimana cara memilih dalam penyusunan modul? Bagaimana cara memilih dalam penyusunan? Terima kasih. Jadi biasanya
selama ini yang kita sudah praktekkan juga dalam memilih alat bantu ya, gitu ya, yang untuk dalam penyusunan asesmen itu lewat media gambar. Jadi media gambar itu emosi, gitu ya. Kemudian lagi saat dia senang, saat dia tidak senang, kemudian lagi dia tertawa, senyum dan sebagainya. Jadi gambaran berupa gambar, emosi gitu. Kemudian lewat gambar kan, dalam bentuk gambar. Nah, baru gambar. Mungkin yang lain mungkin ada lewat media elektronik atau apa gitu ya, yang sudah untuk di asesmen. Ya, ada juga Bu, kita langsung sama objek langsung. Maksudnya itu seperti apa, Bu Mempian? Yang konkret kan? Yang ada langsung dilihat anak. Jadi lewat pengamatan gitu ya. Jadi lewat pengamatan yang dilihat itu ya kepada anak kita sudah bisa tahu bahwa anak ini dia lagi senang atau lagi tidak senang ya, lagi mood gitu ya. Orang bilang lagi mood atau lewat pengamatan. Jadi lewat tampilan ya, lewat tampilan yang dia tunjukkan gitu ya. Kalau mungkin dia lagi senang, wajahnya mungkin lagi berseri-seri gitu ya. Tapi kalau mungkin lagi tidak senang, mungkin dia akan, biasanya kan seperti itu, dia akan merontak, marah itu di dalam kelas atau seperti begitu ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup? Iya, ada Bu. Ini dengan apa yang Ibu sudah paparkan tadi mengenai asesmen akademik. Di situ kan sampai fasenya. Nah, kita yang mengambil yang di tengahnya, Pak, Bu. Kemampuan pada fasenya akan mengikuti pelajaran sesuai dengan fase dan kelasnya. Di sini Ibu ada pelajaran apa, dalam bentuk apa yang sesuai kita berikan ke anak gitu. Oke. Contohnya seperti apa? Ya. Jadi kalau ini kan dibahas itu untuk asesmen akademiknya gitu ya, kemampuan di atas fasenya ya. Ya, kemudian kemampuan sesuai dengan maksudnya yang di atasnya ya. Yang di atas semuanya sesuai dengan kemampuan anak ya, seperti itu ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk asesmen akademik sesuai dengan kemampuan anak. Jadi nanti di dalam pembelajarannya nanti kita harus mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak. Jadi tidak mungkin di dalam pembelajarannya itu kemampuan anak contoh kemampuan anak sananya berhitung, dia hanya bisa berhitung 1 sampai 5, kita sudah buat 1 sampai 10, tentu akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan daripada siswa tersebut itu sampai di mana dengan cara kita uji coba saja gitu ya. Kita uji coba kira-kira seperti apa gitu anak ini ya dalam pemahaman gitu ya. Daya serapnya ya dari segi akademiknya gitu ya. Contoh yang dasar-dasar saja ya, pengenalan mungkin melalui apakah itu matematika angka, dia paham dah ini angka satunya ini seperti apa. Kemudian dari segi mungkin dia membaca gitu ya. Kalau anak-anak autis kan tidak langsung kan itu dia membaca gitu ya. Pasti ada pengenalan juga mengenai huruf gitu ya, pengenalan huruf. Ya, itu dia. Kemudian dari segi juga dia menulis gitu. Itu jadi mencakup itu literasi gitu ya. Apakah ini di dalam dia menulis kan tidak langsung menulis dengan kata-kata gitu ya, harus dibantu yang pertama itu pasti kan harus dibantu dengan membuat garis putus-putus, apakah itu garis vertikal atau garis horizontal, itu seperti itu ya dasar-dasarnya yang kita harus
pahami dulu gitu untuk asesmen akademik untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti itu, Mempian. Ada lagi mungkin ya teman-teman. Oke, Bu. Ya, makasih. Teman pada dasarnya gitu ya, untuk asesmen diagnostik ini itu sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi kita harus paham, sudah mencakup secara keseluruhan, baik itu dari aspek dia akademiknya, baik dari kemampuan akademiknya, kemudian dari psikologinya, kemudian dari sosialnya, kemudian dari perilakunya, itu sudah masuk, sudah mencakup gitu ya. Jadi itu yang perlu harus kita pahami dulu ya secara bersama-sama gitu ya, supaya kita juga nanti ketika kita memberikan asesmen kepada siswa, kita enggak asal-asalan ya. Jadi sudah ada, kita sudah harus pahami ya asesmen diagnosis itu seperti apa gitu. Apa terlebih kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, berkebutuhan khusus anak-anak kita yang ada di sekolah kita ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin sampai dulu di sini ya teman-teman. Nanti tolong itu yang didiskusikan itu di kelompok gitu ya, materi yang refleksi itu ya, coba nanti didiskusikan di kelompok. Nanti besok kita akan lanjut kembali dan kita akan bahas ya apa yang didiskusikan oleh teman-teman ya. Jadi itu saja ya mungkin ya teman-teman ya, dan sampai jumpa, atau kita akan tutup dulu karena ini sudah semakin siang menjelang sore, supaya lebih semangat lagi ya, supaya besok lebih semangat lagi. Kita tutup dengan ice breaking ya, ice breakingnya yang lebih lebih semangat ya. Mungkin mem Ita ya, pakai gerakan seperti apa gitu, apa tangannya diputar dan sebagainya gitu ya. Ya, ayo Mem Ita. Makasih Bu. Oke, saya Bunda. Ini kok setekan Kopi saya Bunda dengan gerakan, tapi nanti kata-katanya dibalikin ya, Bu. Nanti tangkap saja. Oke, kita mulai ya. Topi saya bundar, bundar, topi saya kalang, tidak saya bukan bundar topi. Oke. Jadi besok kita akan masuk di dalam sesi selanjutnya itu ya, kita bahas hari ini, kita akan diskusikan untuk besok. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih. Tutup doa untuk tutup doa. Ya, moderator. Ayo kita berdoa mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu untuk materinya. Ya, sampai ketemu besok Bu.